Salam, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kita semua yang ada. Kita bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada untuk kita menikmati Tuhan di dalam firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada dan boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kami. Di hari ini dalam persekutuan kami, sekalipun hanya melalui tayangan ini, untuk hamba-Mu menyampaikan pesan firman Tuhan. Kami perlu kebenaran firman-Mu dalam setiap kami, yang akan menuntun dan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu urapilah hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, setiap semua kami yang mendengarkan akan tayangan ini. Lewat firman Tuhan kami akan melihat mujizat dan kuasa-Mu yang dari Engkau. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami beri waktu, kami beri hati, kami beri pikiran dan seluruh keberadaan kami untuk diberkati oleh firman Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita mau belajar bersama dari firman dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius di sini memberikan sebuah gambaran yang dialegorikan kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen itu, yang diseumpamakan seperti perabot, ya, perabot yang ada dalam rumah. Saya percaya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, di rumah saudara ada perabot. Sebab tidak ada yang tidak punya perabot dalam rumah. Entah itu sendok makan, piring, meja, kursi, dan sebagainya. Dengan fungsi-fungsi dari setiap perabot-perabot itu. Nah, kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan juga pun akan mengambil peran yang dikatakan dalam tulisan di sini, sama seperti perabot-perabot. Artinya, sesuatu dalam kehidupan kita yang Tuhan mau untuk kita juga pun menjadi peralatan, perlengkapan dalam rumah Tuhan. Untuk kita mengerjakan setiap panggilan Tuhan dalam hidup. Karena orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia akan mengambil peran dalam hidupnya untuk sebuah tugas-tugas dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, dalam pengiringan kepada Tuhan, yaitu dalam kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, balik dalam firman Tuhan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu tanah. Ada dua kelompok yang dibagikan di sini dalam sebuah rumah. Ada perabot yang dikatakan di sini yang terbuat dari emas, perak, dan juga kemudian dari kayu dan tanah. Saudara, saya percaya kita semua sepakat seperti apa kata firman Tuhan berkaitan dengan unsur emas. Dan kalau saya kasih pilihan, maka kita akan memilih unsur emas. Dan unsur emas ini saya mau katakan, inilah yang Tuhan cari. Inilah yang Tuhan mau. Karena konteks ayat di sini untuk kita akan melihat kualitas dari perabot itu sendiri. Iya, mutu dari perabot itu sendiri. Tuhan mencari kehidupan kita dalam panggilan kita memiliki kualitas, memiliki mutu yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, nah itulah yang digambarkan sama seperti perabot yang dari emas. Puji nama Tuhan. Sebaliknya perabot yang dari kayu dan tanah, saya percaya tidak dapat diandalkan. Karena ketika kebakar dia akan menjadi abu, dia akan menjadi arang. Tetapi emas ketika semakin dibakar dia akan semakin bercahaya. Nah, kalau berbicara tentang emas, karena dalam tulisan firman Tuhan, Ayub pernah menulis tentang hal demikian. Dia diuji maka akan timbul menjadi seperti emas. Suratan Petrus juga menulis, jangan kamu heran akan nyala api sesaat yang datang kepadamu. Yang digambarkan di situ sebagai sebuah ujian sama seperti dibakar. Saudara-saudara kasih Tuhan,
Nah, apa yang dibakar, semakin dibakar dia semakin bercahaya, adalah emas. Ketika kayu yang dibakar, maka dia akan terbakar habis. Tetapi emas tidak terbakar. Semakin dibakar, semakin bercahaya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka firman Tuhan akan sejalan dengan apa kata dalam tulisan di sini. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan dari perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Dan perabot yang dari emas dan perak dapat diandalkan, karena kita berkata dia akan dipakai untuk maksud yang mulia. Puji Tuhan. Saudara mau garis bawahi, perabot yang dari emas dia dapat diandalkan. Puji Tuhan. Karena dia memiliki kualitas yang di atas, saya katakanlah demikian. Dia memiliki kualitas yang bagus, yang high. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, sebaliknya bagaimana untuk menjadi seperti apa yang dikatakan dalam tulisan di sini? Perabot dari emas. Nah, di ayat 21 ditulis begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kita akan melihat perabot yang terbuat dari emas, maka dia akan menempati sebuah tempat yang layak, yang khusus, yang spesial. Sama kalau dalam sebuah rumah ada perabot dari kayu, dari tanah, saudara-saudara, dari unsur kayu, unsur tanah, dan dari unsur emas. Maka perabot yang dari unsur emas nggak mungkin itu akan ditaruh di dapur. Tetapi unsur emas itu dia akan taruh di tempat terhormat. Iya, dia akan ditaruh di tempat yang mulia. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kita dipanggil oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang seperti apa yang Alkitab katakan, perabot dari emas. Maka kehidupan kita adalah pribadi yang mulia. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Namun untuk menjadi pribadi yang demikian, di ayat 21 bagian A berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Terjemahan sebelumnya menulis, jika seorang membersihkan dirinya dari hal-hal yang jahat. Artinya ada tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita mampu sanggup membawa diri kita. Yang dikatakan menyucikan diri, membersihkan diri dari apa? Dari segala kekotoran-kekotoran agar supaya kita bisa tampil menjadi pribadi yang kualitasnya emas. Membersihkan diri, menyucikan diri dari segala yang jahat. Saudara-saudara, di luar sana ada banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya menjadi jahat. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, jadi perabot yang dari emas adalah pribadi yang mampu dan sanggup untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Iya, dan mampu sanggup untuk membersihkan diri dari hal-hal yang jahat. Maka dia akan disebut sebagai perabot yang dari emas, yang mulia, yang dapat diandalkan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya juga akan dipakai oleh tuannya. Dipakai oleh tuannya. Tuan kita adalah Yesus di atas segala-galanya. Dia akan memakai saudara dan saya sebagai perabot-perabotnya Tuhan. Terakhir saudara-saudara, sebagai perabot yang nanti akan dipakai oleh Tuhan yang terbuat dari emas. Maka saya yakin dan percaya, saudara-saudara, tadi sudah diurai saya di awal tadi saudara. Dia bercahaya, dia mulia, ya. Dan sebagai perabot yang terbuat dari emas, maka saya yakin dan percaya dia akan tetap kuat menghadapi keadaan apapun. Hujan entah panas, dia tetap emas. Iya. Di mana dia berada, tetap dia tampil kualitasnya emas. Beda ketika kayu, awalnya dia perabot kayu, kursi, ketika dibakar maka dia bukan kursi lagi. Dia abu namanya, saudara. Tetapi emas dibakar dimanapun dia berada, dia tetap sebagai emas. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Namun untuk bisa tampil sebagai emas memang tidak lepas dari apa yang dikatakan dalam konteks tentang menghasilkan emas murni. Dia harus dibakar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia harus dibakar, terus dibakar. Dibakar ini memberi pengertian bahwa kehidupan kita yang setiap saat mungkin terkadang Tuhan izinkan kita mengalami proses demi proses. Engkau sebagai seorang pelayan Tuhan,
Kau sebagai jemaat Tuhan yang melayani mengiring Tuhan, tidak lepas dari engkau terus diproses. Terus diproses. Dari waktu datang kepada waktu kita terus diproses. Dan kita hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tujuan Tuhan memproses kita untuk menjadi emas yang murni dalam kemurnian iman. Haleluya. Saya tidak tahu proses apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini dalam kapasitas dirimu sebagai perabot, saudara-saudara. Tapi berbahagialah ketika engkau tampil sebagai pribadi yang perabot dari emas. Maka ada tantangan, ada ujian, ada proses. Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu yang indah dan mulia. Dalam tulisan firman Tuhan dikatakan di sini, untuk dipakainya. Sekali lagi, untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam ayat di sini juga ada kalimat yang berkata begini, untuk dipakai oleh Tuhan, dikuduskan dan dipandang layak oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan gak akan memakai kayu, saudara-saudara, karena gampang terbakar. Tuhan tidak akan pakai rumput, tidak, karena dia akan gampang terbakar. Tetapi dia akan pakai diri kita menjadi pribadi yang Alkitab katakan berkualitas, karena Tuhan mau kita menjadi sama seperti emas murni. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di waktu yang singkat ini yang saya sampaikan pesan firman Tuhan untuk mengingatkan kepada kita, mari jadilah perabot yang dari emas. Maka ketika engkau tampil perabot dari emas, ada kekuatan dalam hidup engkau. Iya. Lalu selanjutnya juga pun engkau akan terus bercahaya. Dan saya percaya pun juga apa yang menjadi janji Tuhan dalam firman Tuhan, dia akan memakai saya, dia akan memakai saudara untuk tugas-tugas yang sedang dia sediakan bagi kita untuk pekerjaannya yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Untuk kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah perabot-perabot di rumah Tuhan. Dalam kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah kiranya kami sebagai perabot yang berkualitas, bagikan kualitas emas dalam hidup kami. Sebab kami percaya ketika kami tampil sebagai pribadi perabot yang berkualitas emas, maka kami dapat diandalkan. Ya, maka kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk tugas-tugas yang mulia dalam pekerjaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan tolong juga pun sebaliknya, untuk bisa tampil sebagai pribadi yang berkualitas emas, semakin dibakar semakin bercahaya. Tidak akan kehilangan karakter sebagai emas yang terus bercahaya. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan kami. Dalam kami melayani Engkau, dalam kami mengiring akan Engkau, kami menyadari tidak sedikit tantangan yang kami hadapi. Bagaikan sebuah proses dalam hari-hari hidup kami, ujian yang datang kepada kami. Kami hanya meminta berikan kami kekuatan selalu, agar kami dapat terus mampu bertahan, agar terus kami dapatkan kekuatan, maka kami akan tampil sebagai perabot-perabot yang berkualitas emas. Dan ini yang Kau cari dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam hari-hari hidup kami percaya, kami terus boleh menikmati kuasa dan mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Siapapun dia, Bapak, Ibu, anak muda dimanapun berada. Tuhan tolong mereka dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, mata pencarian usaha apa yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan, dan terus mereka melayani, mengiring Tuhan, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan terus tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian Bapak Ibu.